Oke guys, kali ini gue mau bahas HP yang bukain jalan untuk Samsung Galaxy S22 series. Namanya Samsung Galaxy A03. Let's go. Oke guys, gue record video ini tanggal 7 Februari dan 2 hari lagi Samsung Galaxy S22 bakal launching dan beberapa hari ke depan kita akan bahas HP itu karena itu bakalan menarik banget. Tapi sebelum kesana, kita bahas HP yang launching sebelum Galaxy S22 dulu guys. Dan ini cukup unik soalnya sebelum dia nge-launching salah satu smartphone tertingginya, dia nge-launching HP termurahnya dulu, namanya Galaxy A03. By the way, namanya ini sebenarnya agak membingungkan ya, soalnya namanya itu agak mirip dengan HP Samsung yang kita bahas tahun lalu. Tapi ternyata ini HP yang bener-bener beda, soalnya Samsung banyak banget main-main di HP ini, sampai-sampai dia kelihatan beda banget dengan Galaxy A0 yang dulu-dulu. Gue bilang kayak gitu soalnya tahun lalu gue udah sempet cobain Galaxy A02s dan A03s, dan setelah cobain HP ini selama beberapa hari, bisa gue bilang memang masih ada yang sama, tapi yang beda ada banyak banget. Perbedaan yang pertama, kalau desain Galaxy A02s dan A03s itu berkarakter, yang ini desainnya kayak ngecengin kompetitornya guys. Jujur aja pas pertama kali lihat, gue langsung keinget sama Ipin 11. Mulai dari bentuk housing kamera sampai peletakan kameranya, ini mirip banget sih dengan Ipin 11. Dan gue rasa kayaknya mereka sengaja pakai desain kayak gini. Mungkin mereka tuh mau nunjukin kali ya kalau desain kayak gini cuma cocok untuk HP 1 jutaan doang. Boleh juga nih Samsung. Tapi terlepas dari itu, menurut gue desain HP ini udah kelihatan lumayan cakep. Warna merahnya keren dan ada semacam tekstur yang mirip dengan tekstur jeans yang ngebuat bodinya ini jadi nggak licin kalau dipegang. Itu ngebuat HP ini enak dipegang polosan, dan menurut gue itu penting guys, soalnya di dalam boxnya kan nggak ada case yang dikasih oleh Samsung. Dan untuk fiturnya sendiri sebenarnya nggak ada yang perlu dibahas guys, soalnya fitur HP ini masih sama dengan HP sejutaan yang lain. Paling satu hal yang keren dari fiturnya, dia punya triple SIM slot yang bisa nampung micro SD card yang kapasitasnya sampai 1 TB. Bayangin guys, 1 TB itu harganya 4 juta loh, ngalah-ngalahin harga HP-nya. Tapi untuk tahun 2022, ada satu hal juga yang menurut gue masih cukup aneh ya. Dia pakai port micro USB yang beneran buat gue ribet, soalnya chargeran di tempat ini rata-rata udah USB Type-C semua. Gue juga nggak tahu alasannya kenapa dia masih pakai ini. Mungkin based on riset marketing, orang-orang yang beli HP 1 jutaan itu di rumahnya masih banyak yang pakai chargeran micro USB. Atau mungkin ini sengaja dikompromiin soalnya kamera HP ini megapikselnya improve banget guys. Gue bilang kayak gitu karena Galaxy A0 itu biasanya kameranya cuma 13 megapiksel guys. Tapi yang ini udah dinaikin megapikselnya jadi 48 megapiksel. Wow. Tapi sebelum kesana, gue mau bahas tentang prosesornya dulu guys. Soalnya prosesornya ini menurut gue adalah prosesor yang gak pernah gue bayangin ada di HP Samsung. Nah kalau dari speknya sendiri yang gue pakai ini adalah versi paling rendahnya, yaitu RAM 3GB dan storage 32GB. Tapi kalau dirasa kurang, ada juga versi yang RAM 4GB dan storage 64GB. Walaupun versi paling rendah, UI dan prosesornya masih sama guys dengan versi tertingginya, yaitu dia udah pakai One UI Core 3.1 berbasis Android 11. Terus mereka juga sama-sama pakai prosesor yang unik banget, namanya Unisoc T606 ya. Jujur aja gue nggak pernah bayangin guys HP Samsung pakai prosesor yang kayak gini, soalnya setahu gue Unisoc itu biasanya dipakai oleh HP-HP yang harganya tuh murah banget. Tapi pas gue baca-baca kemarin, katanya sih performa Unisoc ini lebih kuat dibandingkan dengan prosesor A02s dan juga Galaxy A03s. Dan ternyata Antutu membuktikan seperti itu juga guys, soalnya skor Antutunya memang lebih besar dari dua HP yang tadi gue sebutin. Dan pas dicobain, ternyata emang ada peningkatan, soalnya performanya sekarang lebih cepat dan lebih smooth dibandingkan dengan Galaxy A03s yang tahun lalu gue review. One UI-nya juga ngebantu banget untuk ngebuat user experience-nya terasa lebih seru, soalnya tampilannya cantik dan animasi-animasinya bagus. Terus kalau ditanya apakah HP ini bisa dipakai untuk nge-game? Jawabannya bisa. Mungkin dia belum begitu nyaman kalau dipakai untuk main game multiplayer yang grafisnya berat kayak selevel Mobile Legends ke atas. Tapi kalau dipakai untuk main game-game kasual kayak Shadow Fight atau Subway Surf, ini udah termasuk aman banget. Jujur aja pas dengar nama Unisoc, gue kirain performa HP ini bakalan ampas guys. Tapi pas dicobain, ternyata performanya ini lumayan juga. Walaupun prosesornya bukan kelas gaming, tapi kalau dipakai untuk keseharian kayak foto-foto, chatting, browsing, atau gaming-gaming santai, performanya udah terhitung aman banget kok yang ini. Terus untuk baterainya sendiri, dia punya kapasitas baterai 5000 mAh dan gua rasa itu kapasitas yang pas, soalnya itu ngejaga bodinya tetap ergonomis.
Dan untuk daya tahannya sendiri, kemarin gue pakai HP ini seharian tanpa wifi dan gue dapat screen on time sekitar 8,5 jam. Padahal ini udah gue pakai seharian lebih dan masih punya sisa baterai 10%. Dan itu beneran awet banget. Bisa gue bilang ini tipe-tipe HP yang kalau baterainya penuh, kita tuh nggak perlu repot-repot bawa power bank atau chargeran kalau dipakai keluar rumah, soalnya baterainya udah kuat banget untuk dipakai selama seharian. Tapi sayangnya chargeran yang dikasih outputnya masih 7,5 watt dan itu chargeran yang lambatnya bukan main guys. Jadi sebisa mungkin kalau kalian pengen ngecasnya sebelum tidur aja, soalnya kalau ditungguin kalian gue yakin bakal boring banget. 3 jam ini ngecas sampai full. Dan untuk layarnya sendiri, ternyata dia masih pakai layar 6,5 inch PLS LCD HD Plus dengan style Infinity V yang masih mirip dengan Galaxy A03s. Dan selama dipakai bisa gue bilang kualitasnya udah terhitung oke guys. Resolusinya memang masih HD, tapi untuk keseharian gue rasa ini udah kelihatan aman-aman aja. Masih aman lah kalau dipakai untuk TikTokan, YouTubean atau nonton film di Netflix. Dia juga punya fitur Dolby Atmos, tapi ini cuma aktif kalau kita pakein earphone atau konekin dia ke speaker doang. Menurut gue ini fitur yang cukup oke, soalnya kalau dipakai untuk nonton, dia bisa ngebuat efek surround sound-nya jadi lumayan terasa. Udah oke lah untuk ngebuat suara film atau lagu yang kita dengerin, jadi terasa sedikit lebih hidup. Jadi bisa dibilang kalau dari baterai dan layar memang nggak banyak yang berubah kalau dibandingkan dengan A03s, tapi kayaknya itu sengaja dilakuin biar mereka bisa upgrade di sektor kamera. Soalnya on paper kamera HP ini emang di-upgrade banget sih megapikselnya. Jadi kalau dari speknya sendiri, dia udah pakai dual kamera yang resolusinya 2 megapiksel depth dan juga kamera utama 48 megapiksel. Dia juga bisa ngerekam video maksimal di 1080p 30 fps dan punya fitur night mode juga. Dan untuk performa dari kameranya sendiri, bisa gue bilang kamera 48 megapiksel ini bener-bener ngebantu ningkatin kualitas detail foto dari Galaxy A03 karena dia bisa ngasilin gambar yang tajam dan minim noise. Bahkan kalau kondisinya mendukung, HP ini bisa kok take foto yang hasilnya kelihatan bagus. Terus kalau dipakai untuk ngezoom, hasilnya masih aman banget guys. Bisa gue bilang mode zoom 2 kalinya ini masih worth it untuk dipakai, soalnya hasilnya masih kelihatan bagus dan nggak pecah. Performa low light-nya juga menurut gue bagus banget, bahkan bisa gue bilang performanya salah satu yang terbaik untuk HP 1 jutaan karena hasilnya udah terhitung cakep dan juga terang. Tapi untuk fitur night mode-nya gue rasa ini cuma gimmick doang, soalnya perubahannya nggak terlalu terasa. Tapi gue sama temen gue punya julukan untuk kamera HP ini, namanya kamera moody. Soalnya bagus atau enggak kameranya itu tergantung mood kameranya aja. Kalau dia lagi serius hasilnya bakal bagus, tapi kalau enggak ya hasilnya juga enggak bagus. Gue sama temen gue punya julukan kayak gitu soalnya gimana ceritanya dia bisa ngerubah scene bagus kayak gini jadi kelihatan gersang banget. Atau scene langit yang bagus kayak gini jadi terasa kering. Bahkan dia bisa ngasilin 3 foto yang rasanya beda dari 3 jepretan di kondisi yang sama. Prediksi gue sih entah salah satu dari kamera atau ISP-nya itu agak random dan kurang jago untuk ngedapetin white balance yang akurat. Soalnya pas gue otak-atik fotonya biar sama kayak Galaxy S21, gambarnya itu cuma butuh busingan saturasi dan koreksi white balance doang kok. Jadi kayaknya sih ada perlu yang dibenerin dari kamera atau ISP-nya. Terus untuk videonya sendiri dia bisa record sampai resolusi 1080p 30 fps. Ini pakai kamera depannya 5 megapiksel. Dan dari sini sih kelihatan ya kalau misalkan view dari kamera depannya ini agak sempit. Tapi kita akan coba cek juga kira-kira gimana hasil dari perekaman menggunakan kamera belakangnya. Di sini kalian bisa cek gimana kualitas dari mic-nya juga. Dan kita akan lihat gimana hasil dari kamera belakangnya kalau untuk video 1080p 30 fps. Terus untuk hasil videonya sendiri bisa gue bilang exposure-nya itu agak ngawur guys. Kadang hasilnya itu terlalu gelap dan kadang juga malah terlalu terang. Dan itu nggak oke sih menurut gue. Kestabilannya juga agak kurang karena di sini nggak ada IIS. Jadi emang agak goyang videonya. Gue sih berharap akurasinya bisa ditingkatin lagi lewat software update. Soalnya sayang banget sih guys, ini spek kameranya udah bagus. Soalnya dia ini bisa kok ngambil foto yang bagus kalau prediksinya itu on point. Terakhir untuk harganya sendiri, yang gue pakai ini harganya 1,5 jutaan guys, dan versi tertingginya yang RAM 4GB, storage 64GB, harganya sekitar 1,7 jutaan. Gue pribadi lebih prefer versi tertingginya guys, soalnya storage-nya lebih besar. Versi 32GB ini cepet banget penuh, bahkan kemarin gue install Mobile Legends dan juga foto-foto sebentar, storage-nya udah 90%, udah mau penuh banget ini. Tapi kalau kalian nggak ngegame dan cuma pakai HP ini untuk HP kedua doang atau HP untuk kerja, yang versi terendahnya gue rasa jadi lebih worth it, soalnya lumayan kan kita dapat menghemat biaya sekitar 250 ribuan.
Overall sih setelah pakai HP ini selama beberapa hari bisa gue bilang kayaknya mereka serius untuk upgrade sektor kameranya, soalnya yang entry level aja dikasih kamera 48 megapiksel. Mungkin Galaxy A atau Galaxy S yang kedepannya juga bakalan dapat upgrade di kamera biar mereka kemampuan fotografinya jadi lebih bagus mungkin, tapi ya. Jadi ya mungkin segitu aja kali ya pendapat gue untuk Samsung Galaxy A03s. Kalau kalian suka dengan video ini, pencet like dan jangan lupa juga subscribe biar nanti kita bisa ketemu lagi guys di video-video gue yang berikutnya. Makasih udah nonton. Ciao.